Jangan selalu ngomong one day, tapi mulailah ngomong day one. Tuh, kita harus konsisten, hadapi semua masalah, hadapi semua kesedihan, rasakan aja. Anak muda, waktunya masih panjang, manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun yang bisa dilakukan, asalkan produktif, lakukan. Akhirnya coba rekrut kepala resto untuk di sana. Dia bagus, dari restoran ternama. Saya kena tipu di situ. Akhir bulan yang harusnya closingan nggak bisa di closing karena uang omset serta outlet kebawa sama dia, dibawa kabur. Di situ saya pusing banget. Di situ saya bener-bener sedih banget karena saya sudah percaya sama orang, ternyata begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyad Ibnu Hakim. Saya itu sebenarnya pejabat, Pak. Peranakan Jawa Batak. Saya asli Jakarta dan saya adalah owner dari Kebuli Kairo. Sejak SD saya sering jualan, Pak. Hobi saya tuh jualan, nawarin orang, karena saya tuh suka duit. Ketika jualan kita dapat duit, asik ya ternyata. Namun pas SD mah ya main-mainan saja lah ya. Belajar aja, paling enggak kita udah belajar nawarin barang ke orang. Masa SMP saya di pesantren dan saya ketika liburan itu memanfaatkan waktu untuk ikut seminar, kemudian belajar tentang bisnis ya. Ikut seminar ABC dulu setiap minggu, Pak. Saya list minggu ini mau ikut seminar apa. Pernah ikut seminar marketing, tentang sosmed, seminar tentang selling, tentang public speaking juga gitu kan. Awalnya seminar apapun saya ikuti. Karena awalnya saya hanya ingin agar saya menjadi orang yang produktif saja. Menjadi anak muda yang produktif. Maka saya ikut seminar dan seminar. Semakin banyak saya ikut seminar, saya semakin sadar. Ini ikut seminar mulu, kok nggak ada jualannya. Sehingga saya mulai jualan itu kelas 3 SMP. Palu gada, Pak. Jadi saya apapun saya jual. Jual baju pernah, sepatu pernah. Kemudian saya pernah dropship keripik. Nah, semua ini bermula dari dropship. Saya nggak punya barang, saya tanpa modal memanfaatkan medsos, memanfaatkan marketplace. Pokoknya nggak pakai modal dulu deh. Barang orang kita coba jualin. Nah, dari situ ada orang order 1, 2, 3 gitu kan. Akhirnya modal terkumpul, namun cepat banget habisnya karena ya anak muda ketika dapat uang maunya ngabisin, maunya jajan. Nah, setelah itu saya mulai minjem modal ke ayah saya 200.000 untuk menjadi reseller keripik. Saya ingat keripiknya itu keripik kulit kebab, berbagai varian. Saya coba jualan metode online. Ternyata jualannya itu nggak segampang ketika saya dropship. Ketika saya mendropship tanpa saya megang stok, itu enak banget. Kita mau varian apapun, mau dikirim kapanpun itu enak. Karena kita bisa langsung komunikasi kepada pemilik barang. Namun ketika kita ngestok, variannya itu kan terbatas. Jadi ketika orang pengen keju, wah kita kejunya nggak ada, adanya coklat. Akhirnya, ternyata reseller nggak segampang yang saya kira. Akhirnya motor otak gimana caranya biar barang yang udah saya beli ini laku. Selain online, saya pun jualan offline juga. Dulu saya lagi di Malang. Di Malang itu saya sedang berguru kepada Coach Fahmi namanya. Salah satu coach di Malang yang
luar biasa mendidik saya. Itu akhirnya saya ke mall-mall di Malang, saya lupa apa nama mallnya, itu coba jualan di mall. Saya masih ada fotonya, itu ada 2 customer yang beli. Ternyata dari ribuan orang yang saya tawari produk, dari ratusan orang yang tertarik membeli produk, ternyata hanya 2-3 orang saja yang membeli. Dan di situ saya baru merasa, ternyata jualan itu susah. Kita menawarkan orang udah lihat tuh nggak segampang yang kita kira. Gitu, susah ternyata jualan tuh. Namun di situ, walaupun saya tidak mendapatkan yang namanya stok habis, saya nggak dapat uang banyak dari situ, dari hari itu. Namun di hari itu saya belajar tentang kepercayaan diri. Lanjut ke SMA, saya homeschooling. Saya memilih untuk homeschooling, tidak sekolah formal. Awalnya bunda saya minta untuk sekolah yang formal saja. Sekolah yang benar, kuliah yang benar di kampus favorit, kemudian kerja dulu sama orang. Namun dalam hati saya pengennya, bisa nggak sih saya homeschooling saja agar bisa ikut abi bunda ngelihat lagi meeting, lagi apa, saya pokoknya pengen ngintil aja. Pengen belajar bisnis, pengen jualan, nah agar 3 tahun itu bisa saya maksimalkan. Dan akhirnya saya dapat restu juga karena abi support banget. Dan akhirnya bunda pun juga ikut support. Karena homeschooling itulah saya bisa punya waktu banyak untuk belajar bisnis. Waktu itu saya jualannya tuh hand sanitizer. Kenapa saya jualan hand sanitizer? Itu masa-masa belum corona. Sebelum corona datang itu kebetulan bunda saya punya produk sanitizer. Kemudian saya coba branding, namanya Sanitizerku. Nah itu punya saya. Saya coba jualan di online, 1-2 laku lah belajar jualan. Kemudian ketika pandemi datang, saya kira, wah semangat nih. Saya kira hand sanitizer-nya akan laku. Ternyata enggak. Karena banyak banget yang jualan hand sanitizer. Susah banget jualan hand sanitizer. Akhirnya saya muter otak dan coba jualan botolnya. Dan ternyata ketika saya jualan botolnya, luar biasa laris manis. Karena ketika pandemi itu orang yang jualan hand sanitizer banyak, tapi ternyata yang beli hand sanitizer sedikit. Saya pun kepikiran, kayaknya sampai mati nanti hidup saya dari botol deh. Ternyata salah. Hanya beberapa bulan saja, akhirnya saya ngestok lagi dan ternyata nggak laris. Gitu, masih ada sisa botolnya juga. Gitu, nilainya mungkin masih 10 jutaan lagi lah ya, nilai botolnya. Dari situ saya belajar, kita ketika bisnis ini juga harus tahu momentumnya. Setelah botol, nah masa-masa pandemi itu masak-masak di rumah saya. Karena kan kita nggak bisa keluar rumah. Susah lah keluar rumah. Dulu pas awal kan susah banget keluar rumah. Waktu itu lagi pengen banget makan nasi Arab. Pengen makan nasi mandi, nasi kebuli. Dan akhirnya ayah saya coba masak. Karena ayah saya juga suka riset produk. Ya, riset and development produk. Dan ternyata ketika kita makan, wah kok enak. Inilah momen-momen saya pengen jualan. Setelah menemukan rasa yang enak, ayah saya menyempurnakan rasanya dan saya coba untuk pre-order. Saya mengawali bisnis kebuli Kairo ini pre-order. Jadi pasang di Instagram, pasang status pre-order yang nampan-nampan gitu. Akhirnya ada teman beli, saudara beli. Lama-lama banyak yang mau beli. Ngelihat, wah ternyata pre-order laku. Sepertinya ini cocok nih kalau kita jualan beneran. Kenapa sih kok bisa laku? Karena kita menjual tidak seperti harga restoran. Karena kan kita homemade. Jadi kita jualnya harganya juga terjangkau.
Kalau di restoran itu satu porsinya itu bisa 60-70 ribu, kita jual 30 ribuan, setengahnya. Akhirnya banyak yang tertarik. Nah, disitulah saya berpikir untuk kayaknya harus jualan kebuli deh. Jualan kebuli ini rasanya udah enak, kita harus ngasih tahu ke orang-orang bahwa ada loh nasi mandi, nasi Arab yang rasanya kayak restoran, tapi harganya cukup terjangkau. Rasanya mewah, tapi harganya murah. Singkat cerita, akhirnya saya makin yakin untuk jualan. Bunda saya punya tempat, tinggal sisa 3 bulan lagi masa sewanya, dan saya pergunakan untuk mencoba jualan nasi kebuli di situ. Ayah saya kasih tantangan. Waktu itu hari Rabu, saya ingat itu hari Rabu. Ayah saya bilang gini, hari Jumat kamu opening ya? Saya nggak ngerti. Opening kayak gimana? Harus apa aja? Saya akhirnya ya memanfaatkan YouTube, kemudian juga memanfaatkan teori-teori dari seminar yang pernah saya ikutin. Akhirnya hari Jumat kita buka, namun ya seadanya banget. Yang penting ada spanduk, yang penting ada tulisan promonya, ada brosurnya. Saya ingat banget dulu ketika brosurnya kurang itu saya fotokopi brosurnya. Karena brosur itu kan mahal ya. Untuk efisiensi cost, saya fotokopi itu. Saya ingat banget fotokopi, yang penting orang tahu promo kita. Kemudian coba jualan. Kemudian coba belajar buka GoFood, buka GrabFood. Lanjut outlet berjalan, awalnya saya semua. Saya ya tukang masaknya, kasirnya, tukang antarnya, semuanya. Semua saya kerjakan. CEO, Chief Everything Officer. Kemudian selain jualan di outlet juga ternyata banyak nih yang pengen jadi reseller. Akhirnya saya bikin deh nasi kebuli frozen foodnya. Kita bekukan untuk dibeli para reseller. Jadi reseller tuh nggak perlu repot masak, mereka hanya hangatkan produk saja. Nah, disinilah yang cukup melonjak. Jadi outlet sudah jalan, kita punya lagi reseller. Kita reseller dari yang ibu-ibu rumah tangga, kemudian juga dari, nah kebanyakan itu orang-orang yang terkena PHK, Pak. Jadi orang-orang yang terkena PHK itu kan mereka perlu penghasilan. Maka coba kita tawarkan, mau nggak jadi reseller kita? Nah itu banyak tuh reseller yang pembeliannya minimal hanya 1 juta. Pertama kali saya minimal hanya 500 ribu. Kemudian sekarang dinaikkan jadi 1 juta dan terakhir sih 2 juta minimal ya. Nambah 1 reseller, nambah 1 lagi, dan akhirnya ternyata banyak banget yang pengen reseller. Sampai reseller kami ke Kalimantan, kemudian juga kita bekerja sama dengan merek-merek lain yang menggunakan bahan baku dari kita. Itu sekarang ada sekitar 15 brand, 12-15 brand itu kita supply. Itu ada yang sampai ke Kalimantan, Pekanbaru, Padang. Nah, nama kebuli juga macam-macam. Ada kebuli Sultan, kebuli Turki, Raja Kebuli, kebuli Uzbekistan, kebuli Arafah. Nah, kebuli Arafah tuh di Jawa Timur. Jawa Tengah ada kebuli Aher. Jawa Barat ada kebuli Turki. Nah, pokoknya kebuli-kebulian lah kita berkolaborasi. Kemudian saya coba-coba mencari lokasi lain karena saya harus jualan nih. Jualan di mana ya? Saya dapat tempat di Cilandak. Itu bisa disewakan tanpa membayar tahunan. Sewanya bagi hasil. Dan akhirnya saya sewa di situ. Saya belajar rekrut karyawan di situ. Saya coba rekrut karyawan, pasang iklannya, kemudian interviewnya. Nah, itu dadakan semua. Kemudian mengelola karyawan, membuat jadwal kerjanya. Di outlet Cilandak inilah yang cukup membentuk saya. Awalnya saya punya 4 karyawan di sana. Kemudian lambat laun mereka resign. Habis gajian resign.
habis gajian resign. Ada yang resignnya itu secara baik-baik, namun juga ada juga yang resignnya nih sangat bikin sakit hati, bikin nyesek. Ada salah satu karyawan yang ketika resign itu dia pakai menggunakan kata-kata kasar. Bahasa kasar dia lontarkan. Yang tadinya ketika dia di outlet, anaknya sangat ramah, rapih, sopan. Ketika melayani customer tuh seneng sama dia. Namun ketika resign, baru kelihatan sifat aslinya. Dan disitulah saya mulai belajar memahami tentang SDM. Kemudian saya akhirnya coba rekrut kepala resto untuk di sana. Kepala resto saya adakan karena saya harus bisa meninggalkan outlet. Saya harus bisa bergerak. Coba rekrut kepala resto ya atau supervisor. Dia bagus. Dari restoran ternama. Dia terbiasa dengan target yang besar. Namun ketika berjalan ya tidak seperti yang dia bilang. Dan yang lebih parahnya lagi ternyata saya kena tipu di situ. Akhir bulan yang harusnya closingan nggak bisa di closing karena uang omset serta outlet kebawa sama dia. Bukan kebawa, dibawa kabur. Di situ saya pusing banget. Mungkin omsetnya nilainya nggak seberapa, tapi dalam HP operasional itu banyak sekali data customer, kemudian juga GoFood, GrabFood ada di situ. Pesanan kita sudah cukup besar di situ. Ya karena HP-nya dibawa, otomatis hilang semua. Saya coba backup gitu kan, pakai email. Alhamdulillah sebagian dapat, sebagian bisa kita tarik. Namun untuk handphonenya dan orangnya kabur. Di situ saya bener-bener sedih banget. Sedih karena saya sudah percaya sama orang, ternyata begini ya. Orangnya baik. Kemudian saya, ini kayaknya orang gak bakal nipu deh. Ternyata enggak. Nah, pelajaran dari situ adalah kita emang gak bisa percaya 100% ke semua orang. Nah, dari situlah saya pahami, oh iya. Oke, pelan-pelan mengikhlaskan. Nah, awalnya kalau sebagai anak muda, ada kejadian seperti tadi tuh saya udah pengen ngejar, Pak. Saya udah pengen ngejar karena saya merasa dihianati. Namun ayah saya menyuruh untuk berpikir, kamu mau mencari orang ini, kemudian kamu memulai perkelahian dan akhirnya kamu yang dituntut, atau kamu mau sabar, introspeksi diri dan menjadi yang lebih baik lagi. Dan akhirnya saya pilih yang kedua. Saya mencoba mengikhlaskan. Ya saya nggak ikhlas sama orang itu, tapi saya mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Karena semakin dipikirkan tuh semakin berat. Nah, setelah itu akhirnya saya semakin semangat lagi. Pede lagi. Kencengin penjualan. Promosinya dikencangkan. Kita pasang di Google. Sampai sekarang alhamdulillah banyak banget pesanan dari Google. Kebuli Kairo memiliki ciri khas yang belum dimiliki oleh kebuli manapun atau resto manapun, yaitu ayam saffron. Karena kita adalah pelopor ayam saffron pertama di Indonesia. Jadi ayamnya itu kita menggunakan bumbu saffron, yang dimana saffron itu adalah rempah termahal di dunia saat ini. Kemudian kita juga memiliki dua varian nasi yang berbeda. Ada versi lightnya dan ada yang versi Kairo. Bedanya apa sih? Kita punya dua rasa yang berbeda. Ada yang kita khususkan untuk general, semua orang bisa masuk. Dan ada yang untuk pecinta makanan Arab. Untuk central kitchen yang kita distribusi, pastinya kita akan menggait lebih banyak reseller lagi. Kita ingin membuat central kitchen di
kota-kota lainnya sehingga distribusinya semakin luas lagi. Nah, kita sekarang lagi proses BPOM agar distribusinya lebih aman. Karena kan produk yang kita jual ini frozen ya, kita supply. Nah, ketika sudah ada izin edarnya kan kita lebih enak lagi mensuplainya. Nah, untuk outlet sendiri, rencana saya satu tahun ini menambah lagi 30 outlet, sisa 29 lagi dari target. Karena kemarin alhamdulillah di Tasikmalaya sudah buka, 29 outlet lagi yang tersebar. Yang pertama di Priangan Timur dulu, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Medan. Nah, yang mencakup mungkin belum sepenuhnya Indonesia. Namun saya pengen menguasai beberapa wilayah dulu. 30 outlet mulai dari kemitraan dan pengelolaan oleh tim pusat. Untuk mensupport penjualan, pastinya kita juga harus memiliki platform penjualan yang sekarang lagi hits-hitsnya. Jadi untuk jualan sendiri kita juga harus punya GoFood, GrabFood, Traveloka Eats, Shopee Food. Nah, sekarang baru ada kayak Maxim Food tuh baru mau mulai. Pokoknya semua yang kayak gitu kita harus ikuti dan kita harus menjadi brand-brand yang muncul di sini. Kita harus optimasi di masing-masing platform. Jadi akan ada banyak promo, akan ada banyak program dan kita harus ikuti agar brand kita bisa hits di situ. Banyak sekali sekarang yang jualan nasi kebuli. Banyak banget saingannya. Mirip-mirip pula. Namun saya yakin kita bisa melihat contoh persoalan seperti kopi. Dulu kopi yang mengawali kopi kekinian tuh kopi tuku ya kalau nggak salah. Namun sekarang yang besar kopi kenangan. Terus apalagi janji jiwa. Nah, kenapa kok siapa yang mengawali dan siapa yang menang? Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Maka intinya menurut saya yang akan bertahan itu yang menang di rasa dan yang besar duluan. Jadi kita harus tetap menjaga kualitas rasa. Jangan kita mengubah rasa hanya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi yang saya lakukan lebih baik membakar uang untuk promosi daripada saya harus mengorbankan kualitas produk namun tetap dapat profit. Jadi saya mengutamakan kualitas. Oke, buat teman-teman semua yang pengen cobain nasi kebuli, ini kalian bisa langsung aja visit Instagramnya Kebuli Kairo. Nah, untuk yang daerah Tasikmalaya ada juga Kebuli Kairo Tasikmalaya. Kita sekarang ada di Jagakarsa, Cilandak, Gandul, serta Tasikmalaya. Untuk yang pengen jadi reseller juga bisa mampir dulu ke Instagram Kebuli Kairo, ataupun yang ingin bermitra bikin cabang. Nah, siapa tuh ada yang pengen kan? Langsung aja mampir ke Instagram, nanti akan ada nomor yang tertera. Nah, saya tunggu ya. Ketika kita pengen menjadi entrepreneur, yang pertama kita nggak boleh banyak alasan. Oke, banyak orang bilang permasalahan itu di modal. Sedangkan kenyataannya kita punya modal pun belum tentu bisa menjalankan usaha. Jadi yang paling penting nomor satu adalah mental. Ketika kita punya mental, nggak ada modal pun akan dicari. Oke, saya di sini mengakui saya memiliki privilege yang memudahkan bisnis saya. Namun tidak segampang itu ternyata. Saya pun melalui jualan tanpa modal, belajar dulu. Karena walaupun orang tua punya modal, mau support modal, kita harus membuktikan dulu ke mereka. Saya pun ketika meminjam, saya bikin proposal. Dan ada jangka waktu balikinnya kapan, itu ada. Jadi mau minjem berapapun,
bisnis ya bisnis, harus tertulis. Jadi antara bisnis dan orang tua beda. Nah biasanya anak-anak muda sekarang alasannya gini, dia mah bisa karena orang tuanya banyak duit. Belum tentu. Karena banyak juga orang yang orang tuanya tuh kaya, tapi ya dia belum tentu bisa bisnis. Jadi kita harus banyak belajar. Nah, anak muda tuh harus produktif. Saya kasih salah satu kunci akhirnya saya bisa lebih produktif. Ini ayah saya pernah bilang, pernah bertanya, dan ini selalu terngiang-ngiang sampai saat ini pun. Pertanyaannya simpel, apa agenda kamu hari ini? Nah, akhirnya terngiang-ngiang tiap hari, apa agendaku ya? Apa agendaku? Karena dari kalimat itu kita bisa menilai kita produktif atau enggak. Karena kita akan menilai sendiri. Kalau hari ini saya main doang, produktif nggak ya? Enggak. Maka hari ini apa? Hari ini harus lebih produktif lagi. Belajar apa kek? Sekarang banyak kok, bisa belajar di YouTube, bisa belajar di Google. Sekarang media mudah diakses. Nah, dan HP, kunci itu di HP. Banyak orang jualan tuh intinya HP aja. Dan coba jualan, coba mulai. Jadi jangan selalu ngomong one day, tapi mulailah ngomong day one. Nah, kemudian harus konsisten. Karena kalau kita memulai tapi kita nggak konsisten ya percuma juga. Gitu. Kita harus konsisten, hadapi semua masalah, hadapi semua kesedihan, rasakan aja. Pahitnya rasakan saja. Kalau perlu nangis ya nangis aja, tapi kita harus tetap berjalan. Gitu. Jangan mudah menyerah. Anak muda waktunya masih panjang, manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun yang bisa dilakukan asalkan produktif, lakukan. Produktif itu ingat ya, produktif adalah positif dan menghasilkan. Jadi kalau menghasilkan tapi negatif, jauhi. Tapi kalau positif dan menghasilkan, lakukan.